Media dan bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD. Kelompok 1, Fitriani Agung, Suci Maharani, Monika Priza Marta Febriana, Windy Puspitasari. Pengertian media dan bahan manipulatif. Media adalah seperangkat alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pendidik kepada peserta didik agar dapat menarik minat dan perhatian sehingga proses belajar mengajar yang efektif dan efisien terjadi. Bahan manipulatif dalam pembelajaran matematika SD adalah alat bantu pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan konsep dan prosedur matematika. Alat ini merupakan bagian langsung dari mata pelajaran matematika dan dimanipulasikan oleh peserta didik, dibalik, dipotong, digeser, dipindahkan, digambar, dipilah, dikelompokkan, atau diklasifikasikan. Media dalam pembelajaran matematika SD. Keuntungan dalam penggunaan media pembelajaran antara lain, yang pertama lebih menarik dan tidak membosankan bagi siswa, lebih mudah dipahami karena dibantu oleh visualisasi yang dapat memperjelas uraian, lebih bertahan lama untuk diingat karena mereka lebih terkesan terhadap tayangan atau tampilan, mampu melibatkan peserta pembelajaran lebih banyak dan lebih tersebar, terutama penggunaan media elektronik seperti radio, televisi, atau internet, dapat digunakan berulang kali untuk meningkatkan penguasaan bahan ajar, terutama media yang berbentuk rekaman, seperti kaset, CD, DVD, dan film. Yang terakhir, lebih efektif karena dapat mengurangi waktu pembelajaran. Jenis-jenis media. 1. Papan tulis, 2. Papan grafik, 3. Papan tempel, 4. Media cetak, 5. Kalkulator, 6. Komputer, 7. Media tayang. Alat peraga pembelajaran matematika. Tujuan penggunaan alat peraga adalah 1. Proses belajar mengajar termotivasi, 2. Konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret dan lebih dapat dipahami dan dimengerti siswa, serta dapat ditanamkan pada tingkat-tingkat lebih rendah. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat alat peraga pembelajaran matematika. Yang pertama, tahan lama. Yang kedua, bentuk dan warna menarik. Yang ketiga, sederhana dan tidak rumit. Yang keempat, ukurannya sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika dalam bentuk real, gambar atau diagram. Yang keenam, sesuai dengan konsep. Yang ketujuh, dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. Yang kedelapan, peragaan itu supaya merupakan dasar bagi tumbuhnya konsep abstrak. Yang kesembilan, siswa belajar secara aktif atau alat peraga itu supaya dapat dimanipulasikan, diraba, dipegang, dipindahkan, diotak-atik atau dipasang, dan dicopot. Yang ke-10, bila mungkin dapat berfaedah lipat atau banyak. Macam-macam alat peraga pembelajaran matematika. A. Alat peraga kekekalan luas, misal tangan. B. Alat peraga kekekalan panjang, misal tangga garis bilangan, neraca bilangan, mister hitung, batang, kuisenaire. C. Alat peraga kekekalan volume, misal balok Dienes. D. Alat peraga kekekalan banyak, misal abakus biji, lini, dan kartu nilai tempat. E. Alat peraga untuk percobaan dalam teori kemungkinan, misal uang logam, dadu, paku kayu, kartu bukti atau domino, bola berwarna, dan distribusi galton atau susatan heksagon. F. Alat peraga untuk pengukuran dalam matematika, misal meteran, jangka sorong, busur derajat, sperometer, kilometer, rodameteran, kapak tomahawk, dan hypsometer. G. Bangun-bangun geometri, misal segitiga, segi empat, lingkaran, segi banyak, pengubinan, dan bangun ruang. Yang terakhir, alat peraga untuk permainan matematika, misal rumah perkalian, segitiga ajaib, menara Hanoi, mesin fungsi, saringan Eratosthenes, wujud sangkar ajaib, mobiles, perkalian tulang napiler, pita Möbius, blok logik, kartu penebak angka, kartu penebak bulan, dan kartu penebak hari. Halo
Halo teman-teman semua, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu bahan manipulatif untuk pembelajaran matematika SD. Apa sih fungsinya? Bahan manipulatif berfungsi untuk menyederhanakan konsep yang sulit atau sukar, menyajikan yang relatif abstrak menjadi lebih nyata, menjelaskan konsep secara lebih konkret, dan sebagainya. Salah satu manfaat dari bahan manipulatif kertas yaitu untuk menjelaskan pecahan yang dapat didemonstrasikan oleh guru atau dipraktikkan siswa dengan menggunakan berbagai bangun geometri. Selanjutnya model stick. Model ini dapat dipakai untuk menjelaskan konsep satuan, puluhan, dan ratusan untuk siswa kelas rendah. Reading unit tersebut dalam bentuk lepas sebagai satuan, bentuk ikatan dengan tali atau karet sebagai sepuluhan, dan bentuk ikatan dari ikatan sepuluhan sebagai ratusan. Model-model stick ini dapat digunakan untuk menjelaskan konsep numeral, kesamaan bilangan, operasi bilangan. Model persegi dan strip dari kayu atau triplex. Model ini terdiri dari potongan persegi, strip-strip sepanjang 10 persegi, dan daerah seluas 10 strip. Strip serupa dengan kegunaan model stick, yaitu untuk menjelaskan konsep numeral, kesamaan bilangan, dan operasi bilangan bulat. Selanjutnya adalah model kertas bertitik atau berpepet. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan banyak hal yang terkait dengan geometri, baik itu sifat-sifatnya, hubungan antara bangun datar, dan luas bangun datar. Contoh bahan manipulatif untuk pembelajaran matematika SD. Alat dan bahan menggunakan bahan dasar triplek dan kertas manggis berwarna merah dan kuning. Triplek digunakan sebagai tempat menggambarkan pecahan yang akan dioperasikan. Kertas manggis warna merah melambangkan pecahan pertama, dan kertas manggis warna kuning melambangkan pecahan yang kedua. Siapkan triplek putih, potong menjadi ukuran 50 cm x 50 cm. Kedua, potong kertas manggis berwarna merah dan kuning, masing-masing ukurannya 5 cm x 10 cm. Ketiga, beri double tip pada masing-masing kertas manggis. C. Penggunaan bahan manipulatif untuk materi operasi pecahan. Yang pertama adalah penjumlahan. Buatlah persegi panjang pada triplek yang sudah dibuat. Bagilah persegi panjang menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian dari sisi lain, bagilah persegi panjang menjadi 2 bagian yang sama. Dan letakkan kertas manggis berwarna merah sebanyak 1/3 bagian dari sisi vertikal. Dan kertas manggis berwarna kuning sebanyak 1/2 bagian dari sisi horizontal. Kemudian pada percobaan tersebut, satu kotak yang berisi 2 warna, pindahkan salah satu warnanya ke kotak yang masih kosong. Dan hitunglah berapa banyak kotak berwarna merah dan berwarna kuning serta seluruh kotak yang tersedia. Yang kedua adalah pengurangan. Buatlah sebuah persegi panjang pada triplek yang sudah kita sediakan, kemudian bagilah persegi panjang tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Dari sisi yang lain, bagilah persegi panjang tersebut menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian letakkan kertas manggis berwarna merah sebanyak 1/2 bagian dari sisi vertikal. Pindahkan satu kertas warna merah sehingga akan diperoleh 1/3 bagian. Karena bilangan pengurangannya adalah 1/3, maka baliklah 1/3 bagiannya. Yang terakhir adalah hitunglah berapa banyak kotak berwarna merah yang tersisa.